Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Iya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Dan pertanyaan ini itu sesuai dengan tema kita sebenarnya. Karena kalau menduakan Allah tidak diperbolehkan, apalagi mentigakan Allah. Dan konsep lusa adalah mentigakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang biasa kita kenal dengan Trinitas. Tapi mungkin bukan itu pembahasan kita. Tapi boleh nggak kita ucapkan selamat Natal? Dan kita tahu Natal bahasa Portugal kalau nggak salah ya. Artinya kelahiran. Poin yang pertama. Saya ingin tanya sama antum misalnya. Kalau ada, misalnya antum udah married nih. Antum nikah tanggal 1 Juli. Lalu ada yang kasih selamat tanggal 25 Desember. Happy anniversary ya. Maksudnya apa nih? Iya, anniversary pernikahan antum. Kira-kira antum terima atau antum klarifikasi? Dikasih selamat 25 Desember nih, gitu loh. Padahal kita meritnya tanggal berapa? Tanggal 1, kita akan mengatakan, mohon maaf Mbak atau Pak, saya nikah tanggal 1 Juli, bukan tanggal 25 Desember, kan gitu ya. Benar gak sih? Kita lahir tanggal 1 Maret, terus ada yang kasih selamat tanggal 25 Desember. Kira-kira kita bilang terima kasih atau kita katakan, salah 1 Maret, belum gitu kan ya. Iya gak sih? Ya. Dan kita tidak sedang membahas hukum ulang tahun pada saat ini. Tapi saya ingin berikan analogi sederhana. Nah sekarang sebelum kita mengucapkan selamat, poin yang pertama harus kita pastikan, benar nggak Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember? Kan semua logikanya begitu. Orang akan bantah, mohon maaf saya ulang tahunnya bukan tanggal sekian. Ini keliru. Nah, antum mau ucapkan kasih selamat nih, pastikan dulu Nabi Isa lahirnya atau Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember. Ada dalil? Coba tanya sama mereka. Kalau punya teman coba tanya, ada nggak satu ayat dalam Injil atau apa aja lah dalam Injil yang mengatakan bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember? Gak ada. Dan terjadi khilaf di antara mereka. Makanya sebagian atau dalam beberapa riwayat mereka, sebelum mereka rayakan tanggal 25, mereka rayakan tanggal berapa? Tanggal 6 Januari. Dan ada masih sebagian kelompok mereka itu tetap merayakan pada tanggal 6 Januari. Karena nggak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan beberapa ayat dalam kitab mereka itu mendukung bahwa beliau tidak lahir pada tanggal sedemikian. Misalnya dalam Lukas ya ayat ke 1-8 dengan, saya bukan pakar dalam yang ini tapi hanya baca-baca saja. Dan bisa di-cross-check kepada para pakar bahwa di Lukas ayat 8 bahwa ketika Nabi Isa lahir atau Yesus lahir, maka pengembala sedang menjaga kambing-kambing gembalaannya. Dan itu nggak mungkin di musim dingin, itu di musim panas. Karena nggak ada hewan gembalaan yang keluar di malam hari di musim dingin, mati semuanya. Dan ini lebih cocok kalau kita buka versi Al-Quran. Masih ingat surat Maryam? Saya ingin tanya, kapan Nabi Isa lahir versi Al-Quranul Karim? Ketika apa? Ketika kurma berbuah. Dan kurma berbuah di musim apa? Musim panas, sepanas-panasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rotoban janiyya.
Ketika itu Maryam kehausan dan kelaparan, lalu dia berteduh atau beliau berteduh di bawah pohon kurma, lalu Allah perintahkan wahuzzi, itu goyang-goyangin akar pohon kurma. Tusakit alaiki rotoban, maka rutop kurma muda segar. Kalau antum ke Saudi, antum misalnya ke Riyadh atau ke beberapa kota Saudi, pada hari ini cari rutop nggak akan ada, nggak ada. Atau nyari di tempat lain lah, yang lagi winter season nggak akan ada, karena rutop hanya ada di puncak musim panas. Jadi ini dulu yang perlu ditetapkan, bener nggak nih gitu loh. Kan nggak enak kasih selamat ternyata salah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa Ustaz nih? Belum, Belum Ustaz. Nanti. Oh, belum selesai? Belum. Oh, siap. Mau ditutup ya kajiannya? Iya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, anggap saja benar beliau lahir tanggal 25. Dan tadi kita jelaskan, ini bertentangan dengan akidah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 25. Jadi dari tanggalannya ini udah gak sesuai dengan keyakinan kita. Karena kita meyakini apa yang dikatakan Al-Quran itu benar apa keliru? Benar, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang ada di kitab ini nggak ada keraguan sama sekali. Dan Allah katakan ketika kurma berbuah, walaupun Allah tidak sebut tanggal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekali lagi konsep kita dan mereka dalam memahami Nabi Isa itu berbeda. Berbeda. Mereka meyakini dengan konsep Trinitas, sedangkan kita Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ini yang perlu kita camkan. Kita meyakini bahwa hal tersebut atau perayaan nanti sebuah kesyirikan. Karena membuat Allah menjadi tiga menjadi satu. Bagaimana mungkin orang yang meyakini lam yalid walam yulad bisa nyaman dengan mengucapkan hal tersebut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, toleransi dalam Islam itu harga mati, jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah anil la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Allah nggak pernah melarang kalian berbuat baik, berbuat baik. Allah dukung. Jadi kalau ada orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu dan seterusnya, dia nggak ganggu, nggak boleh kita jahilin, nggak boleh kita zalimi, kita harus berbuat baik. Dan Allah sangat sayang dan cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Ini jelas. Toleransi adalah harga mati. Namun sebagaimana ibadah-ibadah yang lain atau peraturan-peraturan yang lain ada batasnya, toleransi juga ada batasnya. Sholat ada batasnya nggak? Ada, maka toleransi ada batasnya. Besok ada orang yang mau sholat zuhur 7 rakaat, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh mas, karena batas sholat zuhur, karena sholat zuhur itu ada batasnya 4 rakaat, nggak boleh jadi 7. Sholat aja ada batasnya, masa toleransi secara mutlak? Kan nggak mungkin. Ini poin. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saya terus terang agak bingung, dan kalau misalnya ada yang dapat data lebih, mohon saya dikasih masukan dan saya dikoreksi. Ada sebagian pihak atau saudara-saudara kita, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, itu mengatakan masalah ini khilaf para ulama. Lalu membawakan beberapa
tokoh kontemporer tentang masalah ini, bolehnya mengucapkan selamat Natal. Jadi ada sebagian pihak, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, dan memberikan petunjuk bagi yang keliru dalam masalah ini, mungkin kita atau mereka, menukilkan satu dua tokoh di era kontemporer yang membolehkan, dan mereka minoritas, cuma satu atau dua atau tiga minoritas, lalu mengatakan ini masalah khilaf, dan masalah khilaf harus toleransi. Masalah khilaf harus toleransi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita camkan, bicara masalah khilaf bicara tentang ilmu usul fikih. Dan ada kaidah dalam ilmu usul fikih, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu ditoleransi. Tidak setiap khilaf itu dianggap. Khilaf itu perbedaan ya. Tidak setiap khilaf itu toleransi atau perbedaan. Toleransi atau dianggap. Hanya khilaf yang punya data yang kuat. Dan ini konsep bisa dicek dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i, bukan saya, Imam Syafi'i dalam kitab Risalah mengatakan perbedaan itu ada dua. Ada yang harus disikapi dengan tegas, ada yang dibuka ranah toleransi. Dan ini konsep kita di dunia, di kehidupan. Dalam kehidupan kita sudah terima tuh bahwa tidak setiap perbedaan itu disikapi dengan tegas. Tapi tidak setiap perbedaan toleransi, benar gak sih? Antum dalam hidup antum, di keluarga, di kantor, konsepnya begitu gak? Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila ada keluarga nih, ada satu keluarga makan malam di restoran Padang. Makan malam di restoran Padang. Lalu sang ayah pesan kepala kakap. Si ibu pesan rendang. Lalu si anak pesan tunjang. Terus ayahnya marah. Papa gak terima. Ini perpecahan di antara kita. Harusnya kalau papa kepala ikan kakap, semua kepala ikan kakap dong. Ini perbedaan, ini gak boleh. Kira-kira apa kata anaknya? Ya papa lebay, ini kan begitu. Ini toleransi pak. Papa sukanya kepala ikan kakap, saya sukanya tunjang. Ini perbedaan yang harus ditoleransikan. Kan gitu ya. Tapi kan gak setiap perbedaan seperti ini. Contoh, ada seorang suami yang istrinya selingkuh. Dan selingkuhannya vulgar. Pas pulang abis kencan ngedate di mana, dianterin ke rumah sambil dipeluk, terus cipika-cipiki sebelum tuh istri masuk rumah. Kira-kira suaminya marah gak? Ngelihat istrinya digituin suaminya marah gak? Marah. Suaminya bilang, mama itu gak boleh, bertakwalah kepada Allah, ini haram. Papa, itu kan menurut papa, menurut mama boleh. Marilah kita saling menghormati. Sesama umat Islam toleransi. Kira-kira benar gak sih? Kan enggak. Hadirin, kaedah dalam agama kita itu kaedah kehidupan. Makanya sebagaimana dalam kasus di atas demikian, dalam dunia fikih, dalam dunia akidah pun juga demikian. Dan ilmu ini teori dalam ilmu usul fikih bisa dicek dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Lalu Ibnu Abdul Bar juga mengatakan dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Lalu dijelaskan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dan para ulama-ulama yang lain. Nah, sekarang apakah benar ini masalah perbedaan? Apalagi yang dibawa perkataan sebagian tokoh kontemporer. Hadirin, harusnya kan masalah ini simpel ya. Saya ingin tanya, mengucapkan selamat Natal ini masalah kontemporer atau masalah klasik? Sekali lagi saya tanya, mengucapkan selamat Natal, dan ini inti dari jawaban saya. Kalau tadi pembukaan, ini intinya. Masalah mengucapkan selamat Natal, ini masalah kontemporer atau masalah klasik? Saya ingin tanya, kapan pertama kali Natal itu diselenggarakan? Nanti antum cek ya. Ada khilaf. Ada yang bilang 336 Masehi dan seterusnya. Tapi secara umum sepakat tanggal 4 abad 4 Masehi. 300-an lah, 300-an Masehi. Mereka menyelenggarakan peringatan Natal. Saya ingin tanya, Nabi kita lahir di tahun berapa Masehi?
571 Masehi. Ingat, Nabi lahir 571 Masehi. Pertanyaan saya, berarti ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Natalan tadi kapan? Ya, abad keempat Masehi. Nabi kita 571 Masehi. Berarti ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Iya gak sih? Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Simpel aja, kenapa dipersulit sih sampai buka-buka buku-buku? Ini kan bukan masalah kontemporer. Kalau masalah kontemporer memang ribet, tapi ini masa klasik. Ini udah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi langsung aja cek ke sumbernya. Kan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Langsung cek ke nabinya. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebenar-benar ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk, dan salah satunya petunjuk dalam masalah toleransi adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek, kalau Nabi mengucapkan selamat, lusa kita ucapkan selamat. Simpel aja kan, nggak, kita bukan cari menang-menangan, kita nggak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kita sedang bicara kebenaran. Semua orang yang mengatakan hendaknya kita mengucapkan selamat Natal berbicara tentang toleransi. Kalau mereka kasih ucapan selamat ketika Idul Fitri, maka kita hendaknya membalas. Pakai ayat wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan ucapan selamat, balas dengan yang lebih baik. Saya ingin tanya, yang paling paham ayat ini kita atau nabi kita? Ya udah, simpel aja. Kalau Nabi ucapkan selamat, kita ucapkan selamat. Kalau enggak, enggak. Dan jawabannya kita tahu semua. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan demikian. Kalau ada hadis, kita akan revisi jawaban kita pada malam hari ini. Karena kita bukan cari pembenaran. Kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cek saja, setelah Nabi wafat Abu Bakar, apakah ucapkan selamat? Karena mereka ngalamin loh. Umar mengucapkan selamat, Utsman mengucapkan selamat, Ali mengucapkan selamat, lalu setelah itu Imam Syafi'i mengucapkan selamat, Imam Ahmad mengucapkan selamat, Imam Abu Hanifah mengucapkan selamat, Imam Malik mengucapkan selamat. Sesimpel itu, kenapa ribet sekali rasanya nyari sebagian fatwa ulama kontemporer, lalu berdalih dengan toleransi. Ini masalah klasik, Nabi sudah alami. Makanya Nabi tulis surat kepada Heraklius, raja Romawi yang beragama Nasrani. Ethiopia yang dipimpin oleh Najasyi itu Nasrani, Najasyi Muslim. Nabi nggak pernah mengatakan kepada Najasyi, ucapkan selamat kepada kaummu. Hadirin, ini masalah klasik, bukan masalah kontemporer. Kenapa dibuat susah kalau kita benar-benar mencari kebenaran? Kalau kita benar-benar ingin mengikuti toleransi Nabi SAW. Mungkin itu. Tapi Ustaz, ada sebagian Ustaz ya, mereka berdalil nih, mereka pakai dalil surat Maryam ayat 33 gitu. Jadi kan di situ artinya kira-kira keselamatan ketika aku dilahirkan, ketika aku di mana aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan. Itu jadi jadi dalil mereka untuk sebagian mereka untuk mengucapkan selamat, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas masukannya. Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pihak manapun. Tapi pertanyaan saya simpel, yang lebih paham ayat ini nabi kita atau umatnya? Itu jawabannya. Yang paling mengerti tafsir ayat ini nabi kita atau umatnya. Siapapun dia, tanpa kita ingin mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau tersebut. Nabi paling tahu. Kalau ini adalah ayat untuk mengucapkan selamat, yang pertama kali meng-SMS, yang WA, BBM dan seterusnya, atau pasang status, itu Nabi kita SAW. Kan sesimpel itu. Ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik.
Masalah klasik, kenapa dipersulit? Kalau kita benar-benar jujur, ikhlas, kenapa dipersulit? Ulama mengatakan, kalau Anda benar-benar jujur semua mudah. Yang bikin kita ribet itu karena kita punya kepentingan. Dan semoga itu nggak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dan kita berhusnuzon kepada semua pihak. Tapi kita ingin katakan, ini masalah klasik, bukan masalah kontemporer. Nabi yang pertama kali mengalami dan tidak pernah ada turun wahyu dan malaikat Jibril ingatkan untuk memberikan selamat kepada Heraklius, kepada orang-orang di Ethiopia dan orang Nasrani yang berada di lingkungan Nabi kita SAW. Mungkin itu.